Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di pembelajaran pengetahuan bahan makanan. Untuk mempersingkat waktu, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pembahasan pada hari ini yaitu kita akan memasuki pada materi serealia. Ya. Nah, apa nih dalam benak kalian yang kalian tahu serealia? Nah, bahan pangan nabati adalah. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Untuk mempersingkat waktu, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi pengetahuan bahan makanan yang berupa nabati. Apa sih yang kalian tahu tentang pengetahuan bahan nabati? Otomatis, yaitu bahan makanan yang berasal dari tanaman, baik bisa berupa akar, batang, dahan, daun, bunga, buah, dan beberapa bagian tanaman lain secara keseluruhan. Bahan makanan yang diolah berdasarkan tanaman, contohnya ada serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan, serta buah dan sayur. Nah, apa sih kelompok serealia? Serealia itu adalah kelompok atau biji-bijian sekelompok tanaman yang dipanen atau biji yang memiliki sumber karbohidrat. Sedangkan serealia utama yaitu ada padi, jagung, gandum, barley, ragi, oats, jali, soba, dan millet. Serealia semu yaitu mencakup buckwheat atau bayam biji dan quinoa. Beberapa serealia yang dikenal sebagai pakan burung berkicau seperti jewawut dan berbagai jenis millet. Nah, di sini kalian tahu nih, ini adalah padi. Padi ini memiliki amilosa tinggi dan amilopektin rendah. Itu untuk jenis padi yang perak. Sedangkan untuk amilosa rendah, amilopektin tinggi, ini memiliki beras padi yang pulen. Nah, ini adalah gambar dari bagian padi ya nak ya. Nah, jenis beras ada dibagi menjadi 3. Beras putih, white rice, atau amilosanya 20%, beras merah, brown rice, dan beras ketan, glutinous rice. Nah, ini ya contoh-contohnya. Mungkin kalian sudah paham ya. Ada beras ketan putih, beras ketan hitam, beras merah, dan beras putih. Nah, beras yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa ya nak ya. Ada daerah beras Cianjur, beras Solok, beras Delangu, dan beras Banyuwangi. Varietas padinya itu ada rojo lele, beras bulu, dan beras IR. Nah, cara prosesinya semua hampir sama ya nak ya, yaitu beras ditumbuk dan digiling. Sifat mutu beras yang tidak disenangi adalah yang berbau apek dan berbau alkohol. Mutu tanak merupakan salah satu persyaratan terutama dalam pengolahan beras. Mutu tanak yang baik akan menghasilkan nasi yang pulen dan beberapa jenis beras yang mengeluarkan aroma harum bila ditanak itu mengeluarkan bau harum ya, seperti ada misalnya Cianjur, Pandanwangi, dan Rojo Lele. Nah, hasil olahan beras otomatis kalian tahu yaitu tepung beras ya. Kemudian ada yang kedua ada jagung ya. Nah, di sini makanan pokok Amerika Utara. Jagung ini merupakan makanan pokok dan serta makanan ternak ya nak ya. Nah, di Indonesia karbohidrat utama apalagi di Pulau Madura, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Timur selain sebagai sumber karbohidrat, jagung ditanam sebagai makanan ternak. Nah, ini yang diambil hanya minyak dari bulir. Nah,
Sisanya itu bisa digunakan sebagai tepung maizena. Nah, ini ya contoh gambar dari jagung ya nak. Oke, hasil olahan jagung. Nah, hasil olahan jagung kalian mesti tahu, yaitu tepung maizena ya. Tepung maizena ini yang diambil adalah padi jagung, ada minyak jagung dan tepung jagung. Nah, yang ketiga adalah gandum. Sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padi yang kaya akan karbohidrat dan protein untuk memproduksi tepung terigu pakan ternak ataupun difermentasikan untuk menghasilkan alkohol. Nah, nih tadi padi itu dilihat dari glutennya ya nak. Nah, ini ada tingkatannya. Makanya padi ada protein tinggi, ada protein sedang dan protein rendah ya. Di sini kalian sudah melihat ya protein tinggi itu ada berapa persen. Ini bisa dilihat nih, kalau semakin elastis itu semakin tinggi ya nak ya glutennya. Sedangkan itunya rendah berarti itu semakin tipis ya. Nah, ini adalah contoh dari tepung protein tinggi ya. Jadi dia tidak mudah putus. Kenapa? Protein tinggi ini digunakan untuk mie ya. Karena apa? Dia harus menggunakan tepung protein tinggi karena elastisnya itu lebih tinggi ya. Jadi tidak mudah putus. Oke, nah ini adalah bagian-bagian dari padi. Mutu standar tepung terigu nih ada kandungan air, abu, serat kasar, logam berbahaya, nggak ada ya nak ya. Kemudian keasaman, mikroskopis ya, dan keadaannya itu harus tidak berjamur, tidak berulat dan tidak apek. Nah, kualitas tepung terigu yaitu kadar airnya, kemudian ada kadar abu, kemudian daya serap air, kecepatan tepung terigu dalam pencapaian keadaan kalis, dan stabilitas tepung terigu. Nah, ini adalah hasil olahan tepung terigu. Bisa dibikin cake, bisa dibikin cookies, bisa dibikin puff, bisa dibikin bread. Nah, dan juga hasil olahan dari padi bisa dibuat dalam bentuk pasta. Macam-macam ya nak ya, ini pastanya. Nah, kemudian yang keempat adalah sorghum. Sorghum ini adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan akan ternak industri ya. Nah, sorghum ini kalau ibu sih menyebutnya kayak cantal ya nak ya. Nah, karbohidratnya pun lebih besar dibanding beras dan jagung. Jadi kalau dia karbohidratnya sangat tinggi ya nak ya, lebih besar dia. Nah, kemudian ada barley. Barley ini hampir mirip ya, seperti kayak padi, tapi dia bukan ya. Barley berasal dari Mesopotamia. Biji barley ini difermentasikan menjadi bir, sedangkan tepungnya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kue, roti, dan makanan bayi serta sereal. Nah, ini ada jali ya. Jali ini sejenis serealia tropika dari suku padi-padian. Ya, hampir mirip ya nak ya. Dia berasal dari Asia Timur. Namun sekarang sudah tersebar di penjuru dunia ya nak ya. Kegunaannya bisa sebagai tanaman hias, pembuatan bir, obat cacing, dan daunnya dapat digunakan atap rumah. Nah, di sini ada juga yang hampir mirip kayak padi juga nih nak. Namanya adalah millet atau Setaria italicea. Merupakan sekelompok serealia yang memiliki bulir kecil. Jadi ini serealianya minor, yang kecil-kecil ya nak ya. Nah, millet ini adalah merupakan makanan pokok di Asia Selatan ya.
dan Afrika. Di Indonesia namanya Jawa Wood. Ya. Nah, manfaat serealia itu banyak sekali. Sebagai karbohidrat, cukup protein, rendah lemak, kaya serat, vitamin E dan B kompleks, serta mineral. Bahkan berbagai lagi berperan penting untuk kesehatan. Nah, ini ya nak ya, manfaat dari serealia. Nah, hasil serealia ini bisa kalian lihat. Bisa berupa tepung, kue, ataupun jenis bentuk olahan lainnya ya nak ya, seperti ada cornflake, popcorn ya. Kemudian hasil serealianya bisa dibuat mie, bihun, ya, pasta ya. Kemudian roti ya. Ini bisa untuk bir ya. Nah, cara penyimpanannya itu dengan di keadaan kering, suhu ruang dan kedap udara serta bersih. Ya. Kemudian yang di sini adalah nabatinya kita berupa ada kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini adalah sebutan untuk biji yang berukuran relatif lebih besar dibanding serealia, ya, dan memiliki sumber protein nabati yang cukup besar. Nah, contohnya ada kacang hijau. Kacang hijau ada dibagi dua ya nak ya, ada yang ada kulit dan tanpa kulit. Nah, olahannya yaitu menjadi tepung hongkue. Tepung hongkue ini adalah tepung dari biji kacang hijau. Oke. Nah, jenis kacang-kacangan nih ada kacang pistachio, ya. Kemudian ada kacang merah, ada kacang mete, ada kacang pecan dan walnut, ya. Kemudian ada kacang Brazil, kemudian ada kacang tanah, kemudian ada kacang kedelai, ada kacang pinus, ada kacang macadamia, ada kacang almond. Kemudian mutunya yaitu pilih yang terasa berat dan tidak terlalu berguncang saat digerakkan. Ya, sudah dikuliti, tidak keriput. Jadi kalian lihat dulu tuh, kalau yang sudah dikupas itu ada yang keriput tidak, kemudian tidak bau tengi, tidak kotor, tidak tercampur dengan benda yang lain. Ya, jadi kalau mau jumlahnya banyak, ya, kalian kalau membeli biasanya sih cepat bisa mengakibatkan cepat bau tengi ya nak ya. Kalau minyak itu juga kacang bisa menghasilkan minyak ya nak ya. Bisa dibuat juga untuk minyak ya. Kemudian nih ini kacang pistachio ya dan kacang lede. Nah, penyimpanan kacang. Penyimpanan kacang itu juga hampir sama kayak penyimpanan serealia ya nak ya. Nah, di sini sudah disebutkan sama ibu ya. Kemudian hasil olahan kacang-kacangan. Apa saja nih? Ada susu, ada pasta, kemudian ada untuk minyak ya, ada almond oil ya, dan juga ada butter. Nah, ini semua hasil olahan dari kacang-kacangan. Cukup sekian ya nak ya dari ibu. Ibu juga mengirimkan modul. Tolong dipelajari lagi, tolong dibuka lagi. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.